Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Lula Asti Komaria dengan NIM 106 dan rekan-rekan saya Anifa Umayya Basiroh dengan NIM 103, Aziza Sofia Azahra dengan NIM 106 dan Dita Adelia dengan NIM 087. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil proyek UTS web dan teks minim kami. Fokus utama proyek UTS ini adalah penerapan teknik teks pre-processing dan analisis data. Sebagai studi kasus, kami menggunakan data respon masyarakat terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Kami mengambil data langsung dari kolom komentar video YouTube milik Raymond Chin yang berjudul MBG Gak Butuh Ahli Gizi. Video ini kami pilih karena kolom komentarnya sangat kaya akan opini mulai dari yang pro, kontra, curhat hingga marah-marah. Namun masalahnya adalah data komentar ini sangat kotor, banyak singkatan, typo, angka, dan emoji. Tujuan kami hari ini adalah menjelaskan bagaimana kami mengambil data kotor tersebut, membersihkannya melalui 6 tahap pre-processing, dan apa hasil analisis yang kami temukan di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file scraping.ipynb. Ini adalah langkah paling awal dalam proyek kami, yaitu data collection. Di sini kami tidak melakukan copy paste manual, melainkan membangun program untuk menarik data secara otomatis dari server YouTube. Yang pertama, kami menyiapkan lingkungan kerja atau environment dan pustaka atau library yang dibutuhkan. Kami menginstal Google API Python Client. Ini adalah pustaka resmi dari Google agar Python bisa berbicara dengan YouTube. Kami juga mengambil Pandas untuk menampung data yang nanti didapat agar rapi dalam bentuk tabel. Lalu di sini kami mengatur dua hal penting. Yang pertama ada API key. Ini adalah kunci akses atau izin resmi yang kami dapatkan dari Google Cloud Platform. Tanpa ini kami tidak bisa mengakses data yang kita mau ambil. Lalu yang kedua, video ID. Kami masukkan ID-nya, ini adalah kode unik untuk video Raymond Chin tentang MBG yang menjadi objek penelitian kami. Lalu masuk ke inti program. Karena YouTube membatasi pengambilan data maksimal 100 komentar per satu kali request, kami menggunakan teknik pagination dengan looping. Kami menggunakan fungsi build YouTube V3 untuk membuka jalur koneksi ke API. Lalu kami meminta data ke endpoint comment read dengan parameter part snippet untuk mendapatkan isi teks komentarnya. Lalu program akan mengambil 100 komentar pertama, lalu program mengecek apakah masih ada halaman selanjutnya menggunakan next page token. Jika ya, program akan mengulang proses untuk mengambil 100 komentar berikutnya. Proses ini terus berulang otomatis sampai target kami 600 data terpenuhi atau sampai komentarnya habis. Lalu data yang dikirim YouTube hasilnya berbentuk JSON yang sangat rumit dan bersarang. Oleh karena itu kami melakukan parsing. Kami membedah struktur JSON tersebut dan hanya mengambil bagian teks display atau isi komentarnya. Bagian lain seperti like count atau author ID tidak kami ambil karena fokus kami hanya pada teksnya. Terakhir, setelah semua terkumpul dalam sebuah list, kami mengonversinya menjadi pandas data frame dan menyimpannya menjadi file youtube_comments.csv. File CSV inilah yang kemudian kami bawa ke tahap selanjutnya untuk diproses di file pre-processing. Jadi script inilah yang menjamin bahwa data yang kami gunakan adalah data otentik, real time, dan diambil secara legal melalui jalur API. Pada file text processing, kami mengimplementasikan seluruh tahapan, mulai dari eksplorasi data, membersihkan, hingga menganalisis hasilnya. Yang pertama dilakukan yaitu import modul dan instalasi. Di sini kita menginstal library sastrawi, kemudian mengimport library yang dibutuhkan. Di sini ada untuk manipulasi data, visualisasi, NLP,
untuk upload file, dan juga yang terakhir ada untuk download resource NLTK-nya. Dilanjutkan dengan proses upload file. Kode ini berfungsi untuk import dataset. Pertama, kami mengupload file dataset Excel, kemudian Pandas membaca file tersebut menjadi sebuah data frame. Kemudian kita buat data frame baru dengan nama df, dan ini adalah hasil komentar aslinya. Dilanjutkan dengan identifikasi masalah. Sebelum melakukan text processing, dilakukan eksplorasi awal untuk mendeteksi masalah pada data, seperti data kosong, data duplikat, dan panjang rata-rata komentarnya. Hasil outputnya menampilkan laporan masalah data dan juga grafik sebaran panjang komentarnya. Dilanjutkan dengan workload sebelum pre-processing. Berikut adalah visualisasi workload dari data mentah. Dapat dilihat di sini bahwa data masih sangat kotor, didominasi dengan kata yang, aja, dan kalau, dan juga terdapat tag HTML seperti quote dan juga BR. Meskipun kata kunci topics sudah muncul seperti MBG dan juga keracunan, namun hasilnya masih belum optimal. Selanjutnya yaitu grafik frekuensi kata yang menampilkan 20 kata teratas didominasi oleh stopword yang tidak memberikan makna topik, dan juga adanya duplikasi makna akibat slang seperti YG dan juga yang, padahal memiliki makna sama. Oleh karena itu, tahap pembersihan data wajib dilakukan agar analisis fokus pada topik, bukan pada kata penghubung. Masuk ke dalam inti teknis, yaitu melakukan pembersihan data yang terdiri dari 6 tahapan pre-processing. Yang pertama yaitu cascading. Di sini adalah fungsi cascading. Fungsi ini mengubah dari huruf besar ke huruf kecil, seperti contoh pejabat menjadi P besar menjadi P kecil. Yang kedua yaitu cleaning. Cleaning berfungsi untuk menghapus karakter yang tidak dibutuhkan dalam melakukan analisis sentimen. Nah, di sini kami menggunakan regex regular expression yang cukup kompleks untuk menghapus URL, tag HTML, mention, dan angka. Kami juga menyertakan skrip khusus untuk menghapus rentang karakter, yaitu rentang karakter Unicode, emoji, agar teks benar-benar bersih dari simbol non huruf. Seperti contoh, di sini ada gambar, di data teks asli terdapat gambar emoji, dan setelah kita melakukan cleaning sudah tidak ada gambar emoji. Untuk yang ketiga yaitu tokenisasi. Nah, di sini adalah fungsi tokenisasi. Tokenisasi digunakan untuk mengubah kalimat menjadi pecahan potong per kata dengan menggunakan fungsi titik split, buka kurung, tutup kurung. Ini mengubah struktur data dari kalimat panjang menjadi daftar kata. Nah, ini seperti contohnya. Yang sebelumnya di cleaning hanya kalimat panjang, dan di tokenisasi kita bisa melihat bahwa kalimat sudah terbagi menjadi per kata-kata. Nah, yang keempat, normalisasi. Kami menggunakan dictionary informal word underscore word dan fungsi normalis text. Kami mendefinisikan kamus dictionary yang berisi pasangan kata slang seperti ga menjadi tidak, mg menjadi memang, jd menjadi jadi, jg menjadi juga. Fungsi ini untuk memindai setiap token jika ditemukan kata slang langsung diganti dengan kata bakunya. Ini dilakukan agar kata tersebut tidak lolos saat tahap penghapusan stop word. Untuk yang kelima yaitu stop word removal. Fungsi stop word removal digunakan untuk penghapusan kata umum yang dimasukkan di dalam kamus list underscore stop word. Nah, ini adalah daftar-daftar kamus stop word removal. Kami juga menambahkan kata-kata custom yang sering muncul tapi tidak bermakna sentimen. Fungsi ini memfilter dan membuang kata-kata tersebut dari daftar token kami. Seperti contoh, di sini kita sudah melihat di tabel tokenisasi terdapat rawan bisa jadi ladang korupsi. Nah, di kata stop word rawan ladang korupsi. Nah, di sini sudah tidak ada bisa dan jadi. Yang keenam yaitu streaming. Kami menggunakan library sastrawi. Tujuan untuk streaming yaitu mengubah kata berimbuhan. Misal memakan menjadi kata dasar yaitu makan. Nah, di sini adalah fungsi streaming underscore text dan whitelist stem.
Di sini kami menerapkan logika whitelist, kami mengecualikan kata teknis seperti gizi, ahli, pemerintah agar tidak dipotong sembarangan oleh algoritma sehingga maknanya tetap terjaga. Nah, ini whitelist time. Nah, yang terakhir yaitu post processing, pembersihan akhir. Setelah melakukan semua proses, kami melakukan pengecekan akhir, kami menghapus data menjadi data duplikat dan menghapus data kosong ya, atau nol akibat pembersihan proses tadi dan menghapuskan kembali token menjadi kalimat utuh di dalam kolom processed text. Baik, kita masuk di analisis hasil pre-processing. Tahap penelitian ini berhasil mengumpulkan 600 komentar dari video YouTube program MBG Tidak Butuh Ahli Gizi milik Raymond Chin yang kemudian diproses secara menyeluruh melalui serangkaian tahap teks pre-processing untuk meningkatkan kualitas data. Proses ini yang mencakup normalisasi dan penghilangan noise, menunjukkan perbandingan signifikan antara teks asli dan teks yang telah dibersihkan di mana noise berkurang. Struktur kata menjadi lebih konsisten dan data menjadi sepenuhnya siap untuk tahap analisis berikutnya, memastikan validitas dan akurasi hasil penelitian. Berikut terdapat workload sesudah pre-processing. Untuk memvisualisasikan perbedaan fokus data, kami menggunakan workload. Ukuran kata dalam gambar ini mewakili seberapa sering kata tersebut muncul. Berikut adalah workload sesudah pre-processing. Berikutnya, frekuensi kata. Dengan menggunakan dataset yang telah bersih, kita dapat melakukan pemeringkatan kata berdasarkan frekuensi kemunculannya. Visualisasi data ini akan membantu menjawab pertanyaan mendasar mengenai fokus utama atau polemik yang paling menyita perhatian masyarakat dalam topik ini. Berikut adalah visualisasi dari frekuensi kata setelah pre-processing. Kata-kata yang sering muncul dan terdapat 20 kata. Berikutnya terdapat statistik perubahan data. Bagian ini menyajikan evaluasi terukur mengenai dampak pre-processing terhadap kepadatan data. Melalui perbandingan statistik, kita dapat mengetahui secara presisi tingkat efisiensi metode yang diterapkan dalam mengeliminasi elemen data yang tidak relevan. Berikut adalah hasil tabel matriks perubahan data statistik lengkapnya. Terdapat total token, vocabulary size, rata-rata karakter per dokumen, rata-rata kata per dokumen, dan lexical diversity atau TTR. Dan terakhir adalah visualisasi grafik perbandingannya. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa keenam tahapan pre-processing yang kami terapkan sangat efektif dalam membersihkan data komentar YouTube yang awalnya penuh noise. Secara statistik, kami berhasil memangkas 37,8% kata tidak penting melalui stop words removal dan menyederhanakan 23,2% variasi kata melalui stemming. Hasilnya, dataset kini jauh lebih padat dan siap pakai. Temuan topik pun terlihat jelas mengarah pada isu ahli gizi, anak, dan keamanan pangan. Untuk langkah selanjutnya, saran utama kami adalah segera melanjutkan ke tahap pemodelan klasifikasi sentimen agar kita tahu seberapa banyak responsif positif versus negatif. Selain itu, kami juga merekomendasikan penggunaan algoritma koreksi ejaan otomatis untuk menyempurnakan normalisasi kata slang di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.